Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah video ketiga saya mereview 10 jurnal mengenai akhlak tasawuf, seputar akhlak tasawuf. Ringkasan dari 10 jurnal tentang tasawuf dan krisis modern. Krisis spiritual, moral, psikologis, dan sosial yang melanda masyarakat modern menjadi tema besar dalam berbagai penelitian kontemporer tentang tasawuf. Modernitas yang serba cepat telah mengubah pola hidup manusia. Materialisme menguat, nilai agama memudar, manusia semakin terasing dari dirinya sendiri. Dan kekosongan batin kian terasa. Dari kondisi inilah para ilmuwan mengkaji kembali peran tasawuf sebagai pendekatan spiritual yang mampu memulihkan keseimbangan manusia. Yang pertama, tasawuf sebagai jawaban atas krisis spiritual modern. Sebagian besar jurnal menegaskan bahwa modernitas membawa krisis makna hidup. Manusia semakin sibuk mengejar materi, tetapi semakin kehilangan tujuan eksistensial. Nah, jadi tasawuf hadir sebagai jalan untuk menghidupkan kembali hubungan batin manusia dengan Tuhan melalui pembersihan jiwa, yakni tazkiyatun nafs, kontemplasi dan pembinaan akhlak. Nilai-nilai utama seperti ikhlas, taubat, sabar, syukur, zuhud, dan tawakal menjadi penawar terhadap kegelisahan, stres, dan kecemasan modern. Banyak sekarang yang telah gangguan jiwa atau yang digrogoti oleh mental health. Nilai-nilai utama seperti ikhlas, taubat, sabar, syukur, zuhud, dan tawakal menjadi penawar terhadap berbagai kegelisahan, stres, dan kecemasan modern. Yang kedua, tasawuf dan krisis moral. Beberapa jurnal menyoroti bahwa krisis yang paling terasa hari ini adalah krisis moral. Kurangnya empati, hilangnya integritas, dekadensi akhlak, serta menguatnya individualisme. Tasawuf dengan ajaran akhlak sufistik dilihat sebagai pondasi etik yang mampu membangun karakter manusia yang jujur, rendah hati, penuh kasih, dan sadar akan tujuan hidupnya. Pendidikan akhlak berbasis tasawuf dianggap relevan untuk memperbaiki perilaku masyarakat, ya terutama dalam mencegah perilaku hedonis ya dan destruktif. Kemudian yang ketiga, integrasi tasawuf dalam kehidupan sosial modern. Sejumlah jurnal menekankan bahwa tasawuf tidak hanya mengurus persoalan batin individu ya, tetapi juga dapat menjadi solusi sosial. Melalui nilai moderasi, cinta kasih, atau mahabbah dan kesadaran akan kehadiran Tuhan. Tasawuf dapat meredam konflik, ekstremisme, serta disharmoni sosial. Tasawuf memberikan cara pandang bahwa kedamaian sosial harus dimulai dari kedamaian batin, kedamaian hati. Yang keempat, tasawuf dan krisis psikologis. Penelitian di bidang psikologi menemukan bahwa banyak orang modern mengalami stres, depresi, keterasingan, dan krisis identitas. Jadi tasawuf memberi alternatif pendekatan psikoterapeutik yang menggabungkan antara zikir, muhasabah, muraqabah, atau kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi, dan syukur, serta lagi sabar. Pendekatan ini terbukti membawa ketenangan batin dan mengurangi tekanan psikologis. Jadi ketika kita berzikir, hati kita menjadi tenang, dan bahwa dengan kita menyadari Allah selalu mengawasi kita, secara tidak langsung kita akan berat untuk melakukan segala kesalahan karena kita sadar bahwa Allah selalu mengawasi kita. Setiap kita mau berbuat salah, kita sadar Allah melihat kita. Yang kelima, relevansi ajaran sufi klasik dalam krisis kontemporer. Beberapa jurnal membahas tokoh-tokoh sufi klasik seperti Robi Adawiyah, Hamzah Fansuri, yakni kesadaran ketuhanan yang mendalam. Ajaran mereka dipandang masih sangat relevan untuk menghadapi krisis modern karena memberi arah hidup yang jauh dari sekadar materi saja. Dan juga membangun kesadaran bahwa tujuan tertinggi manusia adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, tasawuf sebagai kerangka penyembuhan holistik.
Sebagian artikel menyoroti bahwa tasawuf adalah metode penyembuhan holistik, menyentuh aspek spiritual, emosional, sosial, moral, bahkan intelektual. Dalam konteks modern yang serba kompetitif dan penuh tekanan ini, tasawuf mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kita boleh memikirkan akhirat, tetapi kita seimbangkan dengan dunia. Kita juga perlu untuk berpikir realistis gitu ya. Maksudnya sesuai antara usaha lahir dan penyerahan batin. Beralih ke poin ketujuh, yakni tasawuf sebagai upaya menghindari dehumanisasi modern. Modernitas menjadikan manusia seperti mesin produksi, sibuk bekerja tanpa makna. Jadi tasawuf membebaskan manusia dari belenggu mekanistik itu dengan mengajarkan kesadaran diri atau self-awareness, ketenangan batin, kesederhanaan hidup, hubungan harmonis dengan sesama juga. Jadi dengan demikian tasawuf menjadi gerakan humanisasi balik, mengembalikan manusia menjadi lebih manusiawi lagi. Gitu ya. Jadi kesimpulan besar dari 10 jurnal yang saya rangkum itu, dari 10 jurnal yang saya kaji, dapat disimpulkan bahwa tasawuf bukan sekadar warisan spiritual Islam, tetapi merupakan pendekatan multidimensi yang sangat relevan untuk menjawab krisis manusia modern, baik krisis spiritual, moral, sosial, psikologis maupun eksistensial. Melalui nilai-nilai seperti tazkiyatun nafs, mahabbah, tawakal, syukur, sabar, dan kesadaran akan kehadiran Allah, tasawuf memberi arah baru bagi kehidupan modern yang sering kehilangan makna. Tasawuf memulihkan manusia dari kegersangan batin, membangun akhlak mulia, memperkuat hubungan sosial, dan menawarkan penyembuhan holistik yang memadukan hati, pikiran, dan perilaku. Dengan demikian, tasawuf menjadi solusi strategis dan mendalam bagi masyarakat global yang sedang menghadapi krisis multidimensi seperti ya yang banyak terjadi seperti yang sekarang ini ya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau bagikan atau kaji telaah dari 10 jurnal mengenai tasawuf dan krisis modern. Sampai jumpa lagi.